Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashadu an la ilaha illallah, ashadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala Sayyidina Ibrahim bil alamina innaka Hamidum Majid. Sebelumnya kita panjatkan dahulu doa kepada Gusti Allah Agung untuk saudara-saudara kita yang telah memberikan sholawatnya kepada channel dakwah ini, sehingga channel ini dapat dengan setia eksis hadir dalam ruang-ruang diskusi kalian semuanya dimanapun kalian berada. Tentu dengan sebuah harapan insya Allah sholawat itu menjadi catatan langit amal soleh ya, bagi mereka dan keluarganya kelak, dan insya Allah Gusti Allah Agung akan membalasnya dengan balasan yang terbaik. Peran serta Anda mensupport ya, mensolawat. Kalau di Indonesia kan sulit. Mensolawati ya, mensuppoti. Jadi solawat itu support kegiatan-kegiatan dakwah ya. Insya Allah akan memperhitungkan semuanya ya. Kalau baik ya diperhitungkan baik, kalau buruk ya diperhitungkan buruk, dan ditanggung jawabkan masing-masing. Sehingga dalam Islam itu tidak ada ceritanya tebus menebus dosa yang seperti dipahami dalam akidah saudara Kristen kita ya. Tidak, semua dipertanggungjawabkan sendiri-sendiri gitu. Kemudian untuk seluruh pemirsa terkasihku dimanapun kalian berada, di mancanegara, di dalam negeri, aku ucapkan terima kasih atas apresiasinya. Semoga selalu always dan tidak pernah never tetaplah bertumbuh menjadi satu pribadi tangguh yang anti skip dan anti download. Bagi yang berkenan silahkan saja di share, tapi linknya ya, link kajiannya. Jadi jangan diunduh kemudian dipotong-potong dan diadu dengan video-video lain yang juga potongan. Jangan ya. Ajukan aja permohonan, mungkin perlu video yang ini Gus, silahkan. Selama itu dalam mendukung kemajuan dialog-dialog akademis kita ya, tidak ada masalah. Tapi kalau aku lihat enggak mendukung ya aku enggak kasih gitu ya. Oke, kita isi akhir pekan kita, liburan kita. Mungkin tadi habis olahraga pagi dan sekarang saatnya mungkin sambil santai sambil ngopi ya. Kita isi dengan keilmuan ya. Semoga kajian ini akan memberikan wawasan kita dalam keberagamaan kita masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kopinya dingin, kopi tadi malam ya. Oke, aku jelaskan lagi ya. Sebuah disclaimer. Aku ini sebetulnya ngisi kajian untuk santri-santri Isra. Ya, santri-santri Isra. Jadi styleku ya bagaimana aku ketika memberikan kajian kepada mereka. Nah, mereka itu sudah familiar stylenya Gus Beti ya begitu. Ya bicaranya belak-belakan ya, apa adanya tanpa basa-basi ya. Kalau merah ya merah, kalau hitam ya hitam, putih ya putih, nggak ada merah bilang putih, putih bilang merah, nggak ada ya. Maka untuk kalian yang di luar santri Isra ya harusnya bisa ya, dan aku sangat mengharapkan kalian bisa memaklumi kalau melihat kajian ini. Ini kan karena kemajuan teknologi akhirnya yang khusus juga itu bisa menjadi umum. Sehingga hal-hal yang khusus dan umum itu menjadi absurd dia. Ya. Nah, ini sebetulnya khusus untuk santri Isra, tapi karena aku unggah ke YouTube, aku unggah ke TikTok, dia menjadi umum. Nah, maka dari itu pesan aku untuk yang di luar santri Isra ya, entah itu orang Islam atau itu orang kafir, tidak ada masalah. Ya, monggo-monggo saja. Aku jelaskan di sini. Kalau kamu setuju dengan kajianku, ya monggo silahkan diikuti. Kalau misalkan tidak setuju, di skip saja. Ya, jadi cari channel lain, ya, yang kamu enjoy, kamu merasa welcome banget di sana gitu loh. Ya, jangan di sini. Tapi kalau kamu merasa cocok, ya meskipun kamu bukan santri Isra, nggak apa-apa, silakan saja kita ngaji bareng di sini, atau kamu mau bergabung bersama teman-teman santri Isra nanti bisa ajukan lewat WA, nggak ada masalah juga
Ya, aku kasih disclaimer seperti ini supaya jangan seperti kemarin ya. Kemarin di detik keberapa itu, tapi untungnya itu sudah di ujung. Nanti teman-teman TikTok bisa lihat seri keduanya, insya Allah nanti malam diunggah sama Gra itu. Itu kan langsung di banned tanpa babi bu, langsung selesai rungkat sudah. Gue nggak tahu di banned itu atas revote atau atas apa, gue juga nggak tahu. Jadi maksud gue tolong jangan diganggu ya. Kalau nggak suka ya sudah tinggalkan gitu loh. Kan gue juga nggak maksa lu ngaji sama gue, ngaji di channel gue, entah itu YouTube atau TikTok. Nggak suka tinggalkan, gitu ya. Itu lebih membuat kamu bermartabat. Jangan kamu ngaku beragama, begitu kamu nggak suka, entah imanmu tergoyahkan, entah apalah, entah mengganggu, ya. Terus di report itu kan ya jadi masalah akhirnya. Kemarin sempat banding itu, cuman ditolak sehingga akun yang Gus Beti ya, kita ini kan pakai yang akun Subandite Sukoco. Itu pun aku baru tahu karena kemarin ngobrol sama teman, ternyata satu handphone itu bisa untuk beberapa akun, karena handphone yang Subandite Sukoco itu sebetulnya masih opname juga yang gue bilang rusak LCD-nya. Gitu. Ya, nah kemarin ngobrol-ngobrol itulah, ilmu itu kadang-kadang dari mana-mana, dari teman, akhirnya kita bisa live seperti ini. Ya, meskipun terkendala juga handphonenya yang satu ikut rusak lagi gitu. Tapi apapun adanya ya coba kita udah usahakan untuk tetap bisa ngaji bareng gitu. Ya, gitu ya teman-teman ya. Kalau Anda setuju silakan gabung, kalau nggak setuju tinggalkan, skip. Cari tempat lain yang kamu enjoy di sana. Oke. Itu bisa dilanjut. Coba kamu lihat berapa tab-tabnya. Tolong teman-teman tab-tabnya jangan lupa ya, supaya nanti tidak dirungkat lagi. Karena kalau dia tidak aktif dianggap oleh mesin TikTok dia pasif sehingga dirungkat. 1.400 iya. Ya, oke. Kita lanjutkan kajian kita ya. Aku sudah jelaskan di seri pertama ya. Ada sebuah buku yang sayangnya itu edisinya bahasa Arab, nggak tahu itu dari Mesir atau dari mana. Biasanya mahasiswa Mesir dari Kairo itu ya mereka lumayan juga ya, karena mereka memang secara akademis terdidik ya. Kalau aku kan ngajinya ngaji lepas dan ya akhirnya guru-guruku juga jadi sedih gue. Itu teman-teman Isra tahu lah ya kesedihanku ya. Ya mungkin itu yang dikatakan Allah, orang-orang pintar itu diambil satu persatu. Jadi ilmu itu mulai diambil dengan cara mewafatkan orang-orang pintarnya. Beberapa waktu kemarin 2 guruku sudah kapundut, kata orang Jawa, sudah wafat, sudah menunaikan tugasnya di dunia ya, dipanggil oleh Gusti Allah Agung. Ditambah lagi kemarin yang Gus Hendi ya, semoga Gusti Allah Agung juga merahmati tidur panjangnya. Ya gimana lagi ya. Itu ya, dan aku mohon doa kalian semua semoga Gus Panani, Gus Hendi, Gus Husnul selalu dalam rahman rahim Gusti Allah Agung di tidur panjangnya ya. Mereka adalah orang-orang yang mencetak bagaimana perspektifku terhadap Al-Quran ya. Dan sekarang aku berguru belajar kepada Ustadz Ahmad Wahid ya. Cuman kan sayangnya beliau itu bisnismen ya, selalu sibuk, tidak selalu bisa aku recoki gitu ya. Jadi juga kadang-kadang kalau tanyanya sekarang mungkin jawabnya besok atau lusa. Kadang-kadang bisa cepat juga sih, tergantung kondisional. Ya, dan aku kalau berguru aku tidak langsung menjadi guru. Enggak, aku menjadi yang lain. Dari beberapa guru aku tangkap, aku olah dan menjadi Gus Beti. Jadi aku berguru Gus Husnul, aku tidak menjadi Gus Husnul. Aku berguru kepada Gus Panani, aku tidak lalu menjadi Gus Panani. Dan begitu juga selanjutnya. Jadi semua ilmu yang aku tampung, aku saring, aku endapkan, dan kemudian menjadi aku, gitu ya.
Jadi aku tidak dalam bayang-bayang gitu. Ya, mereka hanya menyampaikan informasi Al-Qur'an, kemudian aku yang mengolahnya menjadi ilmu yang harus aku pertanggungjawabkan. Begitu, ya. Beberapa waktu, ada 2 atau 3 tahun atau 4 tahun yang lalu, ketika almarhum Gus Husnul wafat, kan aku ditelepon oleh salah satu santrinya, ibu ya, seorang ibu, beliaunya ya pengusaha apotik, jadi cukup dahsyat lah ya. Beliau minta supaya aku menggantikan, atau kalau menggantikan tidak bisa lah ya. Mereka orang-orang hebat. Melanjutkan untuk memberi kajian mereka setelah Gus Husnul wafat. Gus Husnul itu kan punya kelompok kajian banyak yang dia bina gitu. Nah, salah satunya yang ibu-ibu ini mungkin dia konfirmasi ke Bu Nyainya, Bu Husnulnya. Bu Husnul merekomendasi ke aku gitu, kira-kira jalannya ke bagaimana ibu yang pengusaha bos apotik ini ngubungi aku gitu. Karena kami sama-sama santri beliau juga nggak kenal, karena kan ada beberapa kelompok gitu. Ya, maka ketika aku disuruh mengisi kajian, aku bilang gini aja Bu, aku santrinya Gus Husnul iya, tapi aku bukan Gus Husnul loh Bu gitu. Nah, takutnya nanti jenengan dan ibu-ibu lainnya kecewa ya. Jangan ada bayangan ketika aku nyantri ke Gus Husnul, terus ketika aku melanjutkan dakwah Gus Husnul, aku ngisi kajian di kelompok ibu-ibu, terus aku itu prototipe Gus Husnul. Enggak, aku ini lain Bunda. Aku ini orangnya uraan, belak-belakan, ngomong apa adanya, itu aku. Kalau Gus Husnul itu orang yang sangat-sangat santun, ramah, murah senyum, tidak meledak-ledak. Kalau marah cukup diem, tidak emosional. Beda, karakter Gus Bekti itu beda. Semua orang itu punya karakter sendiri-sendiri. Seperti sahabat Umar itu nggak bisa berkarakter seperti sahabat Abu Bakar, nggak bisa. Sahabat Abu Bakar pun tidak bisa berkarakter seperti sahabat Umar. Semua Gusti Allah Agung sudah berikan kita sebagai hambanya dengan karakter prototipe kita masing-masing gitu. Nanti aku takutkan ketika aku melanjut, bukan aku tidak mau loh Bu ya, gitu ya. Ini juga kalian tahu bukan masalah duit, ya. Semua orang tuh butuh duit, ya. Untuk benahi handphone itu juga pakai duit, tapi duit itu bukan segalanya, meskipun segalanya itu perlu duit. Kalau aku misalkan hanya orientasinya duit, disuruh ngisi kajian dimanapun, ya mau aja. Ya, tapi kan nggak ke sana, ada tanggung jawab moral, ada tanggung jawab intelektual, ada tanggung jawab akademis yang harus kita pertanggungjawabkan nanti ketika mati. Jadi setiap omonganku ini nanti aku pertanggungjawabkan di hadapan Gusti Allah ketika aku mati. Gitu ya. Akhirnya aku kasih jalan begini lah Bunda. Bunda lihat videonya Gus Bekti, nanti kalau setuju oke, kita gelar kajian 1 minggu sekali. 1 pekan sekali. Aku lebih senang mengatakan 1 pekan ya, daripada 1 minggu. 1 pekan sekali. Gitu Bu ya. Nggih. Terus setelah itu ternyata nggak ngumbungi aku lagi, berarti nggak deal kan. Artinya cocok yang seperti aku bilang. Jangan dipikir terus aku itu prototipe tipologinya Gus Husnul. Enggak, aku berbeda. Begitu juga dengan Gus Panani. Begitu juga dengan Gus Hendi, guru-guru terhormatku yang Allah merahmatinya. Enggak. Aku menjadi diriku sendiri. Makanya ketika aku memberi kajian kepada santri Isra, aku bilang, kamu harus jadi dirimu sendiri, jangan jadi aku. Kamu ke aku hanya ngambil pengetahuan saja, setelah itu olah menjadi dirimu sendiri. Gitu. Ya. Nggak ada paksa memaksa, nggak ada. Makanya sekali lagi, Anda yang di luar Isra, di sini nggak ada paksa memaksa. Anda mau ikut ngaji monggo, nggak mau ya sudah tinggalkan. Gitu ya. Dan nggak usah saling ad hominem, itu kekanak-kanakan. Kami itu nggak terbiasa dengan ad hominem. Kalau kita nggak setuju, yang kita serang argumentasinya, bukan karakternya. Itu kan anak TK kemarin sore yang menyerang karakter. Ya, tunjukkan bahwa kita dewasa dan kita punya agama. Agama itu tidak boleh mendiskreditkan orang. Ya.
Gitu. Ya, jadi kalau setuju monggo, nggak setuju tinggalkan, nggak usah repot, nggak usah nanti laporan gini-gini ya, nggak usah. Oke. Gara itu kamu di sini aja le kontrol anunya TikToknya karena Bapak nggak pegang monitor, nggak bisa kontrol ini. Bismillahirrahmanirrahim. Oke ya, kita ngaji di surat Toha, surat 20 dan 39. Ya, surat Toha. Kronologis pemahaman kita sudah seperti apa yang kita terima karena dia diintervensi oleh dongeng-dongeng dari perjanjian lama. Tetapi ingat, jangan dipotong video gue. Kalau dipotong bahaya, nanti saudara Yahudi kita yang dia saudara tua kita bisa ngamuk ke gue nanti. Gue tidak mengatakan ya bahwa saudara-saudara tua kita Yahudi itu beragama atas dasar dongeng. Enggak begitu ya. Tetapi memang tekstualnya kan ada yang tersurat, ada yang tersirat. Ya, yang tersurat itu ya tekstual itu ya. Ya. Tetapi boleh jadi saudara-saudara Yahudi kita memahaminya itu dia tidak harafiah. Sementara ketika dia dipahami oleh non-Yahudi menjadi harafiah, bubar itu terjemahan, rusak. Itu loh ya, tolong diperhatikan, jangan nanti video gue lu potong, lu adu lagi sama video saudara kita Yahudi jadi babak belur lagi gue. Seperti gue ngomong, gue menolak nabi yang buta huruf, dipotong video gue dan mau dilaporkan ke polisi. Lah ngapain lu laporan? Bukan gue takut. Gue datang aja ke sini. Apa yang gue maksud? Gue menolak nabi yang buta huruf. Itu ada 3 kalau 4 seri. Lu potong hanya 1 menit. Nggak ada mungkin 1 menit. Apakah yang sekian menit itu bisa mewakili video yang durasinya berseri-seri itu? Kan nggak bisa. Ya. Sekarang kembali ke sini. Ya. Aman tuh. Ya. Di sini bisa nampak tuh. Ya, sistem penafsiran dan penerjemahan kalau kita sekolah di kampus itu ada 2 sistem. 1, eksegese. Ya. 1. Ya, 2, eisegese. Ya. Ini nampak tuh. Di YouTube juga nampak, semua nampak ya. Oke. Eksegese itu artinya kita tunduk terhadap teks. Apa kata teks? Yaitu yang kita terima. Kita tidak berani utak-utik terhadap teks. Ya. Jadi eksegese itu manusia, entah itu mufasirin, entah itu translator ya, manusia gitu aja ya, tunduk terhadap teks. Gitu. Ya. Gue baca Torah, gue baca Injil, gue baca Al-Quran, gue tunduk terhadap teksnya itu. Ya, itu eksegese. Ya, itu satu metode. Terus ada lagi eisegese. Eisegese itu kebalikannya dari eksegese. Bukan manusia tunduk terhadap teks, ya, tetapi manusia menundukkan teks. Menundukkan.
Nampak ini tuh? Jadi gue baca Torah, gue baca Injil, gue baca Al-Quran. Nah, teks itu gue tundukkan menurut apa yang gue mau. Jadi bukan Allah menundukkan gue yang menundukkan Allah via teks-teks yang tercatat dalam kitab suci, yang itu bisa kita sebut Torah, Injil, dan Al-Quran. Di mana itu adalah firman dari Gusti Allah Agung. Firman dari sumber yang satu, yang saudara tua kita menyebutnya YHWH. Kalau kita menyebutnya alif lam lam ha. Jadi sama, tetragramaton. Ya, kenapa bisa begitu? Ya itu asik juga. Nanti kapan kita bahas lagi ya. Bukan kita bahas lagi karena belum pernah kita bahas. Kalau gue sindir-sindir sudah ya. Tapi satu video utuh belum pernah. Apakah YHWH itu sama dengan alif lam lam ha? Nanti ada yang bilang sama, ada yang bilang beda gitu. Terus nanti di mana posisi kita gitu ya. Oke. Jadi gue ulangi, exegese itu manusia menundukkan teks. Jadi ini teks, ini Al-Quran teks. Gue mentafsirkan, menerjemahkan ini menurut mau gue. Bukan gue yang tunduk terhadap Al-Quran. Bukan gue yang tunduk terhadap Torah, bukan gue yang tunduk terhadap Injil. Tapi gue menundukkan Torah, Injil, Al-Quran. Itu yang disebut exegese. Kalau eksegese, gue tunduk, gue menundukkan kepala gue terhadap firman dari yang Maha Agung ini, Gusti Allah Agung Al-Quran. Al-Quran bilang merah, gue ya merah. Enggak, Al-Quran bilang merah karena gue sudah dapat dongeng, enggak, itu merah jambu. Lalu gue tafsirkan, gue terjemahan merah jambu gitu. Sudah ada jambu. Jadi teks itu diperkosa. Exegese itu sebetulnya pemerkosaan teks. Nah, itu gampangnya. Diperkosa supaya dia tunduk menurut mau dia yang sudah dijejeli dongeng. Nah, itu mungkin kena. Ini takut nanti gue ngomong keras-keras gini di-banned lagi. Karena karakter itu nggak bisa berubah. Itu sudah prototype dari lahir ya begitu. Gue ngomongnya orangnya bla-blaan. Nggak ada bahasa gue seneng nggak seneng gitu. Nggak ada pura-pura, nggak ada di sini pura-pura. Lihat santri Isra itu, mereka nggak pernah berpura-pura. Apa yang mereka pikirkan itu yang mereka katakan. Ya. Makanya gue bilang kalau lu mau ngaji yang kalem-kalem, cari yang kalem-kalem. Kan banyak itu channel YouTube. Jangan lu ngaji yang modelnya belak-belakan, lu nggak seneng, lu repot lagi. Kan jadi mengganggu orang. Jadi lu kalau mau makan tahu, lu ke pasar beli tahu. Jangan lu mau makan tahu ke pasar, lu beli tempe sampai rumah, tahu lu paksa jadi tempe. Itu GOBLOK. Gue mau ngomong takut di-banned lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Jelas ya? Pelan-pelan ya, kita pelan-pelan supaya masuk ke otakmu dan kamu jadi ngerti. Nah nanti kalau kita sudah berbicara exegese, bicara exegese, suka tidak suka, Anda akan memerlukan yang namanya original text, gitu loh. Original text, karena ini hubungannya dengan teks. Teks pakai E atau pakai K ya? Nah, begini, lu nggak bisa ya lagi berbicara dalam tataran terjemahan, nggak bisa. Lu harus cari original teksnya. Makanya teman-teman Islam itu seharusnya lu bangga, lu seneng, lu demen, lu punya, gue punya, kita punya kitab suci yang namanya Al-Quran dan kita punya terjemahannya Al-Quran. Gitu loh. Ya. Karena terjemahan kitab suci itu bukan kitab suci.
Terjemahan Al-Quran tuh bukan Al-Quran. Lu mau revisi 1000 kali nggak ada masalah. Tapi jangan sekali-kali lu merevisi Al-Quran. Itu bisa panjang urusannya. Nah, kalau sudah berbicara eksegese, itu ke original teksnya, ke kitab sucinya. Bukan ke terjemahan kitab sucinya. Karena kita mau cari kebenaran. Ini yang benar terjemahannya gimana sih? Gitu. Ya. Oke. Ini sudah ya. Gue hapus nih. Tolong bantu tap-tapnya ya supaya nggak rungkat. Bantu tap-tapnya. Dalam dunia politik itu ada yang disebut visi misi. Visi and misi. Lu tahu nggak apa itu visi, apa itu misi? Visi misi itu nggak bisa dipisah. Kalau ada visi, bagaimana misinya? Kalau ada misi, visinya apa? Gitu. Ya. Kemarin gue diskusi dengan sosok ya ustadz yang sangat aku hormati, ya. Tapi gue orangnya begitu. Dengan siapapun gue belak-belakan. Tapi ketika gue belak-belakan bukan gue berarti tidak menghormati yang gue ajak ngomong belak-belakan. Nggak bisa. Karena memang begitu, karakter gue begitu. Gue kemarin diskusi sama ustadz yang sangat gue hormati. Tetapi diskusinya ya belak-belakan. Ya alhamdulillah ustadznya bisa paham siapa gue. Akhirnya tidak ada sensitivitas yang itu baper itu nggak ada. Ya. Gue sampaikan ya bahwa pemahaman Musa versus Fir'aun itu sudah dibalut oleh dongeng. Gue bilang bagaimana memahami peti dalam surat Toha 20:39. Bagaimana? Kalau kita ikuti dongeng-dongeng yang ada, peti itu ya peti gue. Jadi dipahami secara harafiah. Gue sudah ingatkan kemarin ya. Al-Quran itu ada harafiah, ada metafora. Salah memahaminya maka meleset semua, bubar jalan. Keliru semua. Nggak bisa harafiah kamu pahami secara metafora. Nggak bisa. Metafora kamu pahami secara harafiah. Nggak bisa. Dan subhanallah, Allahu Akbar. Allah telah mengingatkan kita lewat surat 3 ayat yang ke-7. Ada mukamat, ada mutasabihat. Ada harafiah, ada metafora. Berarti kan ini perlu kita memahami harafiah dan metafora. Gue tanya, menurut Ustadz peti itu peti apa? Peti kotak itu? Atau gimana cara memahaminya? Itu dijawab beliau bahwa itu tidak penting. Yang penting itu adalah visi bahwa Kanjeng Nabi Musa menyampaikan tauhid. Gue bilang, bener Pak Ustadz, ya bener. Bahwa Kanjeng Nabi Musa itu visinya menyampaikan tauhid. Ya, dan itu kan semua nabi begitu. Gue kan sudah kasih hadisnya sama lu semua. Jumlah nabi itu berapa gitu ya? 1000 dan berapa lisanul Arabian kan begitu. Misalkan 100 dan 20, nggak langsung 120 kan nggak begitu ya. Dan semua yang keluar seutama-utamanya yang keluar dari lisan para nabi itu adalah la ilaha illallah. Artinya semua para nabi itu menyampaikan visi yang sama, la ilaha illallah. Apa itu? Tauhid. Benar. Bukan hanya Musa yang menyampaikan tauhid. Tapi itu kan visi. Apakah misi ini akan dilupakan? Kalau misinya aja nggak jelas, bagaimana kita percaya akan visinya? Terus apa gunanya Allah menurunkan surat 3 ayat 7? Ada ayat mukamah dan ayat mutasabihat. Ini kan mewanti-wanti kita. Hei lu manusia, kalau lu baca surat dari gue nih, gue Allah maksudnya, lu perhatiin ya, itu ada yang mutasabihat, ada yang mukamat. Nah terus kita bacanya dihantam kromo saja, kata orang Jawa. Hantam kromo saja.
tanpa memilih dan memilah ini mutasabihat atau Muhammad. Ya bubar kalau gitu caranya. Bubar nggak jadi dandanan kata orang Jawa. Bubar. Apa gunanya surat 3 ayat 7 diturunkan? Bismillah. Gue kan pernah cerita, pada waktu itu gue diskusi sama dokter alumninya dari Amerika sana dan dia dosen ya di salah satu kampus. Jadi gue diskusi ya, terus di sana kan audien dan ada Pak Pendeta juga sahabat gue dan dianya pernah membedah buku gue Bible Menjanjikan Islam. Jadi kami berteman baik gitu ya. Gue mengajukan pertanyaan. Kanjeng Nabi Isa itu disalib begini atau begini tangannya? Karena beda. Ada yang begini, dia nampak ini. Di atas begini tangannya, ada yang terbentang begini. Gitu. Itu misi itu. Visinya apa? Salib. Misinya itu gimana? Ya, kan mau jawab gimana? Ya antar denominasi Kristen beda-beda. Kalau saksi Yehova nggak mau begini, mesti begini, karena mereka pakai yang digantung di pohon itu. Kalau yang di luar saksi Yehova ya disalib ya begini. Nah, masalahnya Kanjeng Nabi Isa itu dieksekusi di tiang salib atau di pohon? Ya pendeta itu bilang begini. Mau begini kayak yang penting kan disalib, menebus dosa untuk kami. Kira-kira begitulah ya, karena ini sudah lama. Nah, ketika waktu sholat duhur, dialog itu kan ada jeda sholat duhur. Teman mahasiswa itu lapor ke aku, makanya aku tahu. Itu loh. Nah, nanti kalau Pak Ustadz ini ya mengabaikan misi, sama dengan Pak Pendeta itu mengabaikan misi. Dia langsung ke visinya saja. Visinya kan tauhid. Misinya babak belur, dibiarkan saja. Bagaimana kita percaya visi kalau misinya nggak jelas? Kita meragukan ya penyalipan itu karena kan misinya nggak jelas. Artinya ada beberapa cerita yang saling tumpang tindih di sekitar penyalipan itu. Kalau visinya ya Yesus disalib untuk menebus dosa manusia, itu visi. Misinya gimana caranya? Itu loh, jam berapa dia disalib? Ya. Siapa yang membawa salibnya? Kenapa ada Simon dari Kirene? Itu kan sesuatu yang harus kita diskusikan itu. Kita untuk mencari ini yang benar ceritanya gimana sih ya? Lah apakah kamu akan mempercayai suatu visi yang misinya nggak jelas? Makanya Yesus mengatakan, jangan kamu begitu. Kalau kamu tidak setia terhadap perkara-perkara kecil, kamu tidak akan pernah setia terhadap perkara-perkara besar. Nah, visi, misi sama-sama perlu. Jangan memegang visi, mengecilkan, mengerdilkan misi. Seperti Pak Ustadz kita bilang, cuman aku sudah jelaskan ya, semoga beliau bisa menerima ya. Nggak bisa, peti ini mau dipahami peti apapun nggak masalah, yang penting menyampaikan tauhid. Loh, kok begitu? Apa bedanya dengan Pak Pendeta tadi? Aman, Le? Apa bedanya? Ya. Tapi sekali lagi, beliau adalah orang yang sangat aku hormati dan semoga Allah merahmati beliau dan keluarganya dengan kesehatan dan rezeki yang barokah. Karena beliau dulu pernah mengundang aku di salah satu masjid terbesar di perumahannya dan itu kajiannya itu ba'da subuh, biasanya jam 6 orang pada bubar. Itu ba'da subuh jam 6 orang nggak bubar sampai jam setengah 9. Jadi gue ini bagaimana gue mau pulang, kan sudah ditutup itu. Terus ada diskusi di luar dari acara yang sudah ditentukan oleh takmir masjid, itu kan jam 6 itu sudah selesai gitu, lupa aku. Ternyata setelah selesai aku tutup, aku kan ya nggak mungkin aku langsung pulang, kan nggak enak ya. Duduk-duduk ini orang pada melingkar semua. Akhirnya kita diskusi sampai siang.
Dan salah satu mustami ngomong nggak pernah seperti ini terjadi. Biasanya jam 6 habis kuliah subuh ya sudah bubar jalan, masjid sepi. Itu enggak. Ketika aku turun dari mimbar dan kajian sudah ditutup, ternyata teman-teman masih berhubung dan di situ digelar diskusi nggak resmi sampai siang. Entah demikian, aku nggak pernah diundang lagi. Nah itu pintu masuknya beliau Pak Ustadz satu ini. Jadi Pak Ustadz ini punya, aku berhutang budi kepada beliau, berhutang jasa kepada beliau karena beliau membukakan pintu. Aku ngisi kajian di salah satu masjid mentereng, bukan masjid kaleng-kaleng. Sekarang kita berbalik, kalau seandainya, karena begini, biasanya antara takmir dan jemaah itu pemikirannya itu beda. Kalau misalkan takmirnya itu berpikir cerdas, oh iya ya, mustaminya kok nggak mau pulang ya, sudah jam 6 ini ya. Kan kita mulai ba'da subuh, ahad pagi itu kajiannya. Berarti kan mustaminya suka keilmuan yang baru yang aku ajarkan dan besok diundang lagi. Logikanya kan seperti itu. Tapi faktanya nggak pernah diundang. Dan aku sih bukan oh minta diundang-undang, nggak begitu. Maksudku apa? Ya, kajian-kajian gue seperti itu selalu membentur dinding-dinding yang itu salah tapi dianggap benar. Itu beresiko memang. Resikonya apa ya? Tidak populer seperti gue. Gue kan sudah bilang jauh sebelum orang membahas Habib, gue sudah bahas Habib. Cuma kan tidak sehebat yang sekarang ini. Karena apa? Ada hal-hal lain gitu loh. Gitu ya. Oke. Jadi nggak bisa peti itu mau peti di peti apa kok nggak bisa. Kita harus tahu ini peti ini kita pahami secara harafiah atau metafora sesuai perintah surat 37 ini. Karena kalau dia harafiah kamu pahami metafora bubar itu. Kalau dia metafora kamu pahami harafiah juga bubar. Harafiah pahami harafiah, metafora pahami secara metafora. Peti itu apa? Original teksnya tabut. Gitu. Jadi kotak tempat menyimpan itu kita sebut peti, mau peti kayu, mau peti besi kayak, mau peti apa. Ya intinya dia itu seperti kotak, ya. Dan dia untuk menyimpan itu yang disebut tabut. Bahasa originalnya tabut. Itu peti. Ini peti beneran atau peti yang harus kita pahami secara metafora. Makanya gue bilang tadi, gue tidak mengatakan saudara tua kita Yahudi itu beragama atas dasar dongeng. Enggak. Bisa jadi teksnya seperti itu, tapi pemahamannya itu metafora, bukan harafiah. Gitu loh. Ya. Oke, jadi diskusiku dengan Ustadz yang sangat aku hormati seperti itu. Ya. Nggak bisa kita mengabaikan misi berpijak pada visi doang, nggak bisa. Ini harus melengkapi. Oke.